4 hari pasca Hari Raya Lebaran pemirsa, para pemudik mulai kembali dari kampung halaman. Sebanyak 38.000 pemudik dijadwalkan tiba hari ini di Jakarta melalui sejumlah stasiun kereta api di Daop 1. Para pemudik terus berdatangan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ada 18.000 lebih pemudik dari sejumlah kota dijadwalkan tiba hari Jumat ini di stasiun Pasar Senen. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan di area stasiun, Daop 1 mengerahkan sejumlah petugas untuk mengarahkan pemudik yang baru tiba ke titik-titik penjemputan yang telah disiapkan. Total ada sebanyak 38.000 pemudik dijadwalkan tiba hari ini di Jakarta melalui sejumlah stasiun yang ada di wilayah Daop 1. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari ini dan besok, namun jumlah kedatangan pemudik yang menggunakan kereta api ini masih berlangsung hingga 10 Mei mendatang. Ya, untuk mengetahui terkait dengan kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen sudah ada rekan Armalina di sana. Bagaimana malam hari ini, masih ada kedatangan kereta di Stasiun Pasar Senen, Armalina? Ya, Ajat dan juga pemirsa, betul sekali. Pada hari ini nampaknya sudah mulai terlihat adanya arus balik di stasiun Pasar Senen, di mana ini penumpang dari berbagai pulau Jawa sudah tiba di Jakarta. Dan dari pihak PT KAI DAOP 1 pun juga sudah mencatat bahwa pada hari ini secara keseluruhan stasiun di Jakarta ini sudah mulai menerima tibanya penumpang dari berbagai pulau Jawa, yaitu sebanyak 39.300 penumpang yang sudah tiba di Jakarta. Dan memang untuk mengantisipasi adanya kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen ini, dari pihak PT KAI juga sudah menyiapkan adanya petugas tambahan untuk membantu para penumpang yang telah tiba di stasiun Pasar Senen sehingga tidak adanya penumpukan dan juga tetap tertib begitu. Dan memang meskipun sampai hari ini sudah 4 hari setelah Lebaran, Ajat dan juga pemirsa, namun nampaknya di stasiun Pasar Senen ini juga masih banyak penumpang yang baru saja akan melakukan perjalanan mudik ke berbagai pulau Jawa. Tadi kami sempat menanyakan ke sejumlah pemudik yang baru saja akan melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen. Mereka mengatakan memilih baru melakukan mudik hari ini dikarenakan baru dapat cuti libur panjang begitu, di mana memang hari ini bertepatan dengan hari Jumat, dan rata-rata penumpang yang baru akan berangkat pada hari ini mereka akan kembali ke Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022. Dan dari pihak PT KAI juga sudah menyampaikan meskipun puncak arus balik ini juga dikatakan akan mulai terjadi pada hari ini tanggal 6 Mei hingga esok hari tanggal 7 Mei 2022, namun diprediksi ini untuk arus balik di stasiun Pasar Senen akan terus meningkat volumenya hingga pada tanggal 10 Mei 2022. Ajat. Baik, terima kasih Armalina atas laporannya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Armalina, selamat kembali bertugas. Ibu kota bersiap menerima gelombang pendatang pemirsa yang masuk bersamaan dengan arus balik. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Habis arus balik, terbitlah pendatang. Tidak hanya masalah padatnya volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Arus balik juga memunculkan masalah lainnya, yaitu masuknya pendatang baru dari berbagai daerah ke ibu kota. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta memperkirakan akan ada 180.000 orang yang menjadi warga baru ibu kota. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menggelar operasi justisi. Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan semua orang bisa datang dan bekerja di Jakarta. Kedatangan warga dari luar ibu kota adalah fenomena yang terus berulang tiap arus balik Lebaran. Tak ada yang salah dengan fenomena ini. Semua orang berhak untuk berusaha dan berjuang untuk hidup yang lebih baik. Namun jangan sampai kedatangan warga ke Jakarta justru menjadi masalah ke depannya. Terutama jika mereka tak punya keahlian maupun latar belakang pendidikan yang mumpuni sebagai bekal untuk mencari pekerjaan.
Mudik 2022 menjadi ajang balas dendam bagi mereka yang 2 tahun tidak pulang ke kampung halaman. Silaturahmi menjadi satu kerinduan, bisa berkumpul mengisi lebaran dengan sukacita kehangatan keluarga. Kini, periode balik sudah tiba, jutaan warga yang hilir mudik dalam sepekan terakhir akan kembali ke rantaunya termasuk ke Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Jakarta tetap menjadi magnet untuk orang yang baru datang atau juga mereka yang memilih untuk kembali dari pulangnya. Sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat sosial, Kang Maman atau Maman Suherman. Selamat malam, Kang. Selamat malam, Kang Ajat. Terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Ini kita ngobrolin soal arus mudik, arus balik ini, Kang Maman ya. Ya. Kalau melihat geliat tahun ini yang begitu besar, pemaknaan apa sebetulnya kalau dari kacamata Anda? Tidak banyak pemaknaan yang berubah, tapi memang volumenya luar biasa. Menurut Menhub misalnya Kementerian Perhubungan ada 85 juta lebih pemudik, di mana 23 juta menggunakan kendaraan roda 4, 17 juta menggunakan kendaraan roda 2. Ini kerinduan yang luar biasa yang terpendam selama 2 tahun. Kita tahu mudik itu minimal punya 3 atau 4 alasan. Yang pertama jelas menjalankan ajaran agama, karena kan kita silaturahmi ya. Alhamdulillah insya Allah dapat ampunan dari Allah. Tetapi apakah kita juga dapat ampunan dari sesama manusia, saudara-saudara kita yang mungkin kita pernah berbenturan, kita pernah berbuat dosa satu sama lain, sehingga ada ruang untuk kembali mudik, untuk bersalam-salaman secara langsung, bersilaturahmi secara langsung. Ini tradisi yang setiap tahun dimunculkan. Ya. Kemudian ada kerinduan, ada nostalgia untuk datang ke sana, menyatukan kembali sesuatu yang mungkin pernah retak direkatkan lagi, sesuatu yang jauh didekatkan lagi. Tapi ada yang keempat yang suka jadi penumpang gelapnya, yaitu kemudian dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan prestasi dan keberhasilan di kota ke daerah. Iya. Wujud yang paling jelas misalnya budaya pamer, budaya konsumerisme. Menguntungkan desa pada satu titik, karena orang jadi belanja di desa, tapi kemudian membuat orang desa melihat, duh enak ternyata tinggal di kota ya. Dari tidak punya motor jadi punya motor, tidak punya mobil jadi punya mobil. Sehingga kemudian tadi seperti diantisipasi oleh DKI, Ya. kemungkinan masuk 180.000 orang baru ke sini. Karena melihat itu, tadi ya figur-figur sukses yang datang dari ibu kota begitu ya. Melihat mereka bisa pamer bawa baju baru, mobil baru, kendaraan baru. Saya membayangkan saya waktu kecil, saudara-saudara saya datang tiap tahun dengan mobil baru, saya membayangkan luar biasa ya orang kota. Tanpa pernah tahu bahwa itu mobil itu sewaan, itu mobil kreditan, atau memang sengaja di setiap tahun itu diganti-ganti karena ingin datang ke daerah untuk memperlihatkan bahwa kami sukses. Iya. Dan itu baik-baik saja, tetapi kemudian ada dampak buat orang di desa untuk saya juga harus bisa memperbaiki taraf hidup saya. Baik. Nah ini yang jadi problem. Baik, Kang Maman, kita tahu bahwa era sekarang kan era digital, era media sosial. Tapi kenapa orang begitu rindunya untuk ketemu langsung begitu? Tidak bisa tergantikan silaturahmi tatap muka dengan silaturahmi video call misalnya. Tetap saja ada ruang-ruang pribadi yang tetap ingin dituntaskan, menciptakan ruang bersama yang tatap muka, yang berkumpul bersama dalam keguyuban. Kita masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan. Jadi masih tetap kembali ke suasana tradisi untuk berkumpul tatap muka, menikmati makanan langsung. Tidak sekedar menikmati makanan secara virtual misalnya. Itu sangat dirindukan. Baik. Anak saya sampai berjuang untuk pulang ke rumah mertua, ke Moga Pemalang 12 jam, dan kemudian balik lagi hari ini sampai 10 jam, juga karena hal tersebut. Iya, ini merekatkan kembali. Begitu besar sekali ya semangat kebatinan untuk bisa bertemu dengan keluarga di hari raya begitu. Tapi kalau kita berkaca dari sebuah bangsa yang maju, katanya ada yang mengatakan ini transportasi umumnya yang harusnya dikembangkan. Tapi kalau kita melihat kemacetan, begitu banyak moda transportasi pribadi. Selain tadi ajang untuk menunjukkan kesuksesan, apa yang Anda bisa lihat dari potret ini? Saya tetap melihat bahwa ternyata suasana kekerabatan di Indonesia itu masih tinggi. Ini harusnya menjadi nilai plus di dalam negeri ini. Suasana kebatinan untuk selalu bersama dengan keluarga, untuk saling menguatkan satu sama lain, untuk empati, bersimpati kepada desanya, kepada kampung halamannya. Ini yang justru harus kita jaga terus-menerus di kondisi di masyarakat di era digital yang sangat mengutamakan individualisme. Ini justru yang harus kita jaga betul. Mudah-mudahan kerekatan ini terus terjalin.
sehingga kita tidak terganggu oleh polarisasi yang muncul karena pilkada, karena pemilu dan lain sebagainya. Tapi betul-betul ada kebatinan, ada ikatan kebatinan yang kuat, dan ini yang harus dipelihara kan. Baik. Dan buat saya potret hari ini 7 hari sebelum dan sesudah Lebaran ini menggambarkan hal tersebut. Baik, tapi dengan banyaknya mobil di jalan raya yang macet itu, apa yang mungkin Anda bisa lihat dari potret kehidupan ekonomi masyarakat lah seperti itu? Saya angkat topi pada pemerintah yang memperpanjang jalan tol, perpanjangan jalan tol. Upaya-upaya pemerintah untuk menekan visi rasio perbandingan volume dengan kapasitas jalan dari 1,9 menjadi 0,4 dengan berbagai rekayasa. Baik, Kang Oman? Baik, nampaknya ada sedikit masalah sinyal. Nanti kita akan lanjutkan kembali berbincang seputar arus balik dan pemaknaan merantau di ibu kota bersama Kang Maman Suherman. Usai jeda, kita akan kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.